Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya semua anak-anak Umi di kelas 6? Umi berdoa semoga kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta semua anak-anak Umi di kelas 6 tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus ya. Jadi kita masih dalam suasana hari kemerdekaan. Jadi harus tetap semangat ya nak ya, karena kita alhamdulillah sudah merdeka dari penjajahan ya. Nah, hari ini materi kita sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 5 lalu, namun ini juga akan dipelajari di kelas 6 seperti yang sudah ingatkan pada tahun lalu ya nak, bahwa terkait teks materi teks eksplanasi akan dipelajari di kelas 5 dan kelas 6. Nah, inilah lanjutannya materi pada bab 2, tepatnya di halaman 27 mengenai tentang teks eksplanasi ya. Nah, anak-anak Umi harus ingat kembali apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi. Kalau Umi katakan teks eksplanasi, maka ketika kita membaca sebuah teks kita harus dapat menemukan dulu isi atau informasi dalam teks. Kenapa? Karena setiap teks pasti memiliki isi ya, karena ada isinya atau ada informasi yang disampaikan. Demikian juga ketika kamu membaca teks eksplanasi ya, kamu dapat menemukan atau menggali informasi yang terkandung di dalam teks eksplanasi. Ada informasi yang akan disampaikan dalam teks tersebut. Akan tetapi sebelum menggali informasi lebih dalam lagi, kamu harus tahu dulu, harus paham dulu apa itu teks eksplanasi. Jadi penjelasannya sama dengan kelas 5 kemarin, bahwa teks eksplanasi itu kita flashback lagi ya, bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Ingat kan? Jadi dalam teks eksplanasi itu ada fenomena tentang apa aja, bisa alam ya, karena bisa sosial, lu sudah bilang ya. Nah, pada teks eksplanasi sebuah peristiwa timbul karena apa? Karena adanya peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi. Jadi saling terhubung. Nah, setelah ini apa? Dikaitkan lagi dengan sebelumnya. Jadi itulah eksplanasi, fenomena yang saling berkaitan, baik itu tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial ya. Ingat ya nak, jangan dilupakan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Kamu juga harus paham. Jadi tujuan ketika kamu menulis teks eksplanasi itu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Contoh, misalnya teks eksplanasi tentang alam itu kan seperti longsor. Nah, apa sih akibat dari longsor? Mengapa ya longsor itu bisa terjadi? Kan seperti itu karena fenomena longsor itulah yang ditulis dan disebut dengan teks eksplanasi ya. Tujuannya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ya, dan menjelaskan sebab akibatnya suatu peristiwa fenomena tersebut. Lalu kamu juga harus paham, pada hakikatnya semua peristiwa yang terjadi itu merupakan akibat adanya peristiwa sebelumnya. Sebab dan akibat itu pada intinya ya. Peristiwa yang dimaksud dalam teks eksplanasi adalah peristiwa alam dan sosial. Peristiwa alam seperti yang Umi sebutkan bisa saja gerhana matahari, gerhana bulan, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya, itu termasuk dalam teks eksplanasi alam. Nah, sedangkan peristiwa sosial misalnya tirakatan, upacara adat, arisan, reuni dan sebagainya. Umi sebutkan upacara adat. Nah, pada
eksplanasi sosial. Nah, yang dibahas itu adalah fenomena sosialnya. Contoh Umi angkat upacara adat ya. Jadi antara petinggi adat atau tetua adat dan masyarakat adat tersebut yang dibahas itu fenomenanya. Apa sih yang menyebabkan upacara adat tersebut unik dan kapan dilaksanakan ya? Bukan antara misalnya ketua adatnya, bagaimana sifat ketua adat, bukan seperti itu, tetapi bagaimana proses upacara adat tersebut berlangsung secara sosial, bukan individual ya, bukan antar perorangan tapi sosial keseluruhannya. Itulah tujuan teks eksplanasi dan pembagiannya ya, seperti alam contohnya yang sudah Umi katakan, dan sosial seperti upacara adat, arisan, reuni, dan tirakatan. Berikutnya, apa sih ciri-ciri teks eksplanasi? Ada beberapa ya Nah, ini terkait juga tentang worksheet kamu. Jadi ada soal apa sih yang membedakan antara teks eksplanasi dan teks yang lainnya. Jadi bisa kamu jelaskan mengenai ciri-cirinya begitu ya. Jadi adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, bukan diangkat dari kisah-kisah fiksi tetapi faktual. Lalu yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ingat ya, kalau dia teks eksplanasi, dia berbau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi dia informatif. Kalau informatif berarti ada informasi yang disampaikan, bukan persuasif, bukan bersifat memengaruhi atau mengajak pembaca untuk percaya dengan apa yang dia tulis ya. Kalau mengajak berarti dia bersifat persuasif. Nah, pada teks eksplanasi dia bersifat informatif. Nah, lalu ciri yang berikutnya menggunakan kata penanda urutan ya. Nah, ingat nanti menggunakan kata penanda urutan itu terkait dengan strukturnya ya. Ingat ya, ada apa nih strukturnya pada teks eksplanasi, ada berapa, apa aja kamu harus ingat. Nah, ciri yang terakhir fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Jadi dia hal-hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh misalnya tsunami ya kan. Bagaimana sih terjadinya tsunami, apa dampaknya? Nah, itu yang dibahas. Dampak tsunami apa? Lalu bagaimana bisa terjadi tsunami? Mengakibatkan berapa korban jiwa? Nah, itu yang dibahas, bukan misalnya yang dibahas itu dari Amerika datang bantuan, tidak ya ya. Bukan itu namanya partisipan manusia. Kalau dia teks eksplanasi, yang dijelaskan keilmuannya. Kalau dia alam, kira-kira kenapa ya gempa bumi itu bisa terjadi, kenapa tsunami bisa terjadi, seperti itu yang dituliskan ya Jadi bersifat sains atau ilmu pengetahuan. Nah, ingat kan kalau Mi bilang struktur berarti urutan. Tadi kan ada ciri-cirinya, dia mengenal urutan. Nah, setiap jenis teks memiliki bagian-bagian atau struktur tertentu Nah, demikian juga teks eksplanasi memiliki struktur. Yang pertama strukturnya yaitu bagian pernyataan umum. Ya, ingat, yang pertama selalu pernyataan umum. Apa sih itu? Ingat kembali bahwa pernyataan umum itu tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya. Jadi seperti pendahuluan gitu ya. Jadi isinya apa sih pernyataan umum ini? Biasanya proses terjadinya, misalnya gempa. Bagaimana sih terjadinya gempa? Lalu kenapa ada keberadaan gempa? Lalu apalagi proses terbentuknya gempa. Jadi dia seperti pendahuluan, dibahas dulu apa itu gempa ya. Hanya pernyataan umum. Supaya apa? Supaya orang paham gempa itu apa sih begitu. Jadi ini pada bagian pertama yaitu pernyataan umum.
Selanjutnya yang kedua nak, deretan penjelas. Nah ini biasanya yang paling panjang gitu. Kenapa? Karena pada struktur deretan penjelas itu berisi detail penjelasan proses keberadaan atau proses terbentuknya atau proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa ya. Nah yang ketiga itu ada interpretasi. Interpretasi ini seperti kesimpulan ya. Nah, kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Jadi ada 3 struktur. Ingat ya, Nak. Nah, kita masuk pada contoh. Di sini Umi buat teks eksplanasi sosial berkaitan tentang pengangguran. Jadi nak, pengangguran itu kan banyak, bukan satu orang kan. Para pengangguran itu kan banyak nak. Nah karena dia banyak, maka kita tulis dalam sebuah tulisan eksplanasi sosial. Yang dibahas apa? Yang dibahas penganggurannya, bukan orangnya. Bukan misalnya si Fulan, nah dia penganggur, bukan orangnya, bukan individualnya, tetapi sosialnya. Contoh ini teksnya. Nah sekarang kita akan bedah mana yang menjadi struktur pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Nah di sini yang pertama itu termasuk dalam bagian pernyataan umum. Kenapa? Karena bagiannya berisi pernyataan umum tentang pengangguran ya. Lihat, pengangguran merupakan isu nasional bangsa Indonesia yang hingga kini masih dalam proses menemukan solusi yang baik dan efektif. Nah, ini kan masih pernyataan umum ya kan, yang akan dibahas tentang apa? Tentang pengangguran. Nah, paham ya? Ini pernyataan umum. Lalu yang kedua, ini ada deretan penjelas. Nah, kenapa Umi deretan penjelas? Karena perhatikan, dijelaskan kembali secara detail penjelasan tentang pengangguran itu. Bisa dia sebab, akibat atau alasan mengapa pengangguran terjadi. Perhatikan di sini. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengangguran. Nah, penyebab berarti kalau dia penjelas sebab akibat. Pahami ya? Nah, Umi lanjutkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengangguran seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja yang meningkat setiap tahun. Nah, itu kan sebab akibat karena maka dia termasuk dalam struktur deretan penjelas. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah interpretasi, merupakan bagian yang berisi simpulan. Nah, biasanya Nana Umi harus pahami, simpulan itu bisa saja sih ada kesimpulan, nah ada kata kunci jadi dengan demikian oleh karena itu. Tetapi perhatikan di akhir ya, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan keadaan orang tua ya kan. Nah dari sini perhatikan dari awal hingga akhir. Kalau dia di deretan penjelas misalnya menjelaskan bagaimana cara mengurangi pengangguran, maka akhirnya akan dipertegas cara yang dapat dilakukan atau cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran orang tua agar dapat mengarahkan anak-anaknya serta mendukung minat dan bakat. Melalui cara ini diharapkan pengangguran dapat berkurang. Nah, berarti ini kan simpulan. Dengan cara seperti itu diharapkan pengangguran dapat berkurang. Itulah simpulannya ya nak ya. Jadi kesimpulan itu bukan hanya dengan kata kunci jadi dengan demikian oleh karena itu, tidak ya nak ya. Tetapi perhatikan setelah dibahas sebab akibat, nah akhirnya apa? Itulah yang dikatakan dalam struktur interpretasi, penyelesaian, kesimpulan ya nak ya. Masalah worksheet kamu bisa kamu kerjakan ya. Nah semua soal itu sudah Umi jelaskan sebenarnya dalam video ini gitu. Jadi kamu tulis berdasarkan pengetahuan kamu. Contoh di nomor 6 tuh ya kan, ada soal Umi buat apa yang kamu tahu ya. Apakah semua peristiwa itu bisa disebut dengan teks eksplanasi? Coba kira-kira kalau Umi bilang peristiwa sosial dan alam itu dikatakan sebagai eksplanasi kejadian. Nah kalau dia kejadian misalnya kamu terjatuh
misalnya kejadian kamu ranking 1, mendapat juara 1, peringkat 1, itu bisa nggak dikatakan sebagai teks eksplanasi? Nah, kalau tidak bisa, kamu sebutkan alasannya. Nah, kalau bisa, kamu sebutkan pula alasannya ya. Gunakan kalimat yang efektif. Ya, anak-anak Umi, biasakan gunakan kata yang baku dan kalimat yang efektif. Oke, penjelasan dari Umi sudah selesai. Apabila ada yang kurang paham, anak-anak Umi dapat bertanya kepada Umi secara langsung ya. Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.